Tabi pun, perkenalkan nama saya Tria Amelia, NPM 22 1602 1068, Rek B, UAS Politik dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Materi pembahasan kali ini yaitu mengenai inflasi. Berikut penjelasannya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Bahwa inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami, yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Adapun macam-macam inflasi. Pertama, berdasarkan tingkatan inflasinya. Kedua, berdasarkan penyebabnya. Ketiga, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tingkat keparahan, terdapat 4 jenis, yaitu: pertama, inflasi ringan adalah jenis inflasi yang mudah ditangani. Inflasi ringan tidak akan memberikan pengaruh atau efek yang signifikan terhadap perekonomian negara. Kedua, inflasi sedang adalah inflasi yang berdampak pada sejumlah masyarakat, sekalipun yang memiliki pendapatan tetap. Ketiga, inflasi berat, di mana kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian menjadi kacau. Keempat, hiperinflasi, di mana kondisi suatu kenaikan harga barang yang bisa mengacaukan perekonomian suatu negara. Berdasarkan penyebabnya, ada 3 jenis. Yang pertama, demandful inflation, yaitu disebabkan meningkatnya permintaan konsumen barang atau jasa. Kedua, cost push inflation, disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, bottleneck inflation, disebabkan karena faktor penawaran dan permintaan. Berdasarkan sumbernya, inflasi domestik inflasi artinya kondisi inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Biasanya inflasi ini beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Kedua, inflasi impor. Inflasi ini kebalikannya dari inflasi domestik yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi ketika terjadi kenaikan harga pada pedagang antar negara atau internasional. Faktor inflasi. Pertama, permintaan meningkat. Kedua, biaya produksi tinggi. Ketiga, peredaran uang yang tinggi. Berikut adalah penjelasannya. Efek inflasi. 1. Menurunnya daya beli. 2. Menurunnya nilai uang. 3. Meningkatnya suku bunga. 4. Merugikan para kreditur. 5. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan. 6. Menurunnya pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasi inflasi. Inflasi memang sesuatu yang tidak terhindarkan, karena penyebabnya bisa muncul dari berbagai faktor. Namun, ada beberapa cara dirasa cukup efektif untuk mengatasi inflasi, yaitu: 1. Meningkatkan produktivitas barang dan jasa buatan dalam negeri. 2. Memaksimalkan produktivitas industri mikro. 3. Sosialisasi akan buruknya budaya konsumtif. 4. Kebijakan moneter. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal. Berikut contoh inflasi. Di Indonesia, beberapa contoh inflasi yang terjadi adalah sebagai berikut. Inflasi pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi akibat dari krisis moneter yang melanda Asia. Inflasi pada tahun itu mencapai 58,4%. Selanjutnya, inflasi pada tahun 2005. Pada tahun 2005, Indonesia mengalami inflasi sebesar 17,1% yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia dan bahan pangan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut mudah dimengerti dan bermanfaat bagi khalayak ramai.
Saya, Tria Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.